Mas Niko, saya ingin bertanya langsung dengan sutradaranya di sini, Mas Niko. Sebenarnya apa maksud dalam film tersebut? Karena saat ini ada publik yang mengatakan bahwa tidak sesuai fakta sejarah, terselip paham-paham atau juga propaganda HTI di dalamnya. Ya, jadi di sini kita mau menjawab sebuah tantangan zaman. Sebuah tantangan zaman di mana saat ini khilafah mulai banyak diperbincangkan. Nah, pada faktanya, khilafah adalah sebuah sistem pemerintahan Islam yang sudah berjalan selama 1.300 tahun. Dari situ, kita mencari dari berbagai literasi yang ada, hubungannya dengan negeri ini, negeri Indonesia atau Nusantara. Nah, dari situ kita sebenarnya tidak berbicara, tema khilafah ini bukanlah sebuah hal yang baru di Nusantara ini. Jejaknya sudah ada, banyak kita temukan di buku-buku, bahkan termasuk di buku-buku SKI yang diterbitkan oleh Kemenak. Begitu. Jadi ini bukanlah sesuatu yang dipropagandakan secara berlebihan, tapi ini kita hanya menyampaikan sebuah fakta sejarah. Begitu. Oke, sekarang saya ke Prof. Azumadi Azra. Prof, dengan apa yang disampaikan meskipun singkat, tapi saya sudah nangkap dari Mas Niko, sebenarnya jejak khilafah di Nusantara atau Indonesia ada hubungannya tidak dengan Khalifah Utsmaniyah di Turki? Bagaimana, Prof? Yang pertama, saya kira ada kesalahan pengertian mengenai makna khilafah itu sendiri ya. Jadi kalau dilihat dikaitkan dengan Turki Utsmani, tadi juga disebut-sebut Abbasiyah, itu bukan khilafah. Itu kalau dari sudut sistem politiknya itu disebut dengan monarki kalau bahasa umumnya, kalau dalam bahasa politik Islamnya disebut mamlakah, kerajaan. Nah, kalau yang disebut khilafah sebenarnya itu adalah pada masa pasca Nabi yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Ali, ya, yang memang proses suksesinya itu berbeda dengan suksesi yang ada pada dinasti Abbasiyah ataupun pada dinasti Utsmaniyah atau Ottoman. Itu adalah hubungannya tali darah, gitu. Jadi oleh karena itu yang pertama. Yang kedua juga banyak diskrepansi ya. Misalnya Aceh disebut punya hubungan dengan Khilafah Abbasiyah yang disebut sebagai Khilafah Abbasiyah. Padahal Abbasiyah itu berakhir tahun 1258 ya. Sedangkan Aceh itu baru, Kesultanan Aceh itu baru muncul 1496. Jadi nggak mungkin dong Aceh berhubungan dengan dinasti Abbasiyah yang sudah tamat riwayatnya. Jadi oleh karena itu makanya faktanya tidak benar. Dia tidak benar. Memang Aceh pernah berhubungan dengan Utsmani, tapi pada dinasti Utsmani ya. Okay. Nah, saya nggak mau menggunakan Utsmani itu sebagai khilafah karena dalam literatur kajian Islam, sejarah Islam itu disebut sebagai mamlakah, sebagai kesultanan. Jadi bukan khilafah. Okay. Karena sifatnya, karakternya juga berbeda dengan Khulafaur Rasyidun. Oke. Nah, Mas Niko, iya. Mas Niko, dibantah logika Mas Niko bahwa khilafah yang ideal menurut Prof adalah khilafah di zaman kenabian, bukan khilafah pada saat era Utsmaniyah di Turki. Ini bagaimana? Dari sini kita bisa melihat bahwa khilafah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan Khulafaur Rasyidun itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Memang dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan kekuasaan setelah khilafah Rasyidah itu disebut sebagai mulk, sebagai kekuasaan. Tapi di sini kita melihat bahwa dinasti-dinasti ya yang disebut dinasti atau monarki pasca khilafah Rasyidun itu tetap lazim disebutkan oleh para ulama sebagai khalifah dengan negaranya yaitu khilafah. Kita bisa kan melihat Imam Suyuti itu menulis sebuah kitab sejarah namanya Tarikh Khulafa. Nah, Imam Suyuti itu tidak hanya menceritakan sejarah khalifah yang terbatas sampai ke Khulafaur Rasyidin. Tapi Imam Suyuti juga menjelaskan sejarah para khalifah sampai ke dinasti Abbasiyah. Dan mereka semua itu disebut sebagai khalifah. Bahkan ketika kita melihat di buku yang tadi saya sebutkan, buku SKI, ya, buku Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah yang diterbitkan oleh Kemenak pada tahun 2009, itu Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah tetap disebut sebagai khilafah atau kekhilafahan. Bahkan yang dalam disertasinya Pak Azumadi Azra sendiri, ya, jaringan ulama, saya banyak membaca di situ. Di situ juga disebutkan bagaimana hubungan relasi antara Sriwijaya dengan Damaskus, dengan Timur Tengah. Di mana kekuasaan di Damaskus itu tetap disebutkan oleh Pak Azumadi Azra sebagai Khalifah Muawiyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi mereka tetap disebut sebagai khalifah.
Oke, Begitu. Prof, bagaimana kemudian kita ini menjadi perdebatan yang panjang ketika kita sebenarnya bagaimana khilafah yang seperti apa yang memang merepresentasikan ideologi khilafah yang secara ideal dalam Islam, Prof, dijawab. Yang sebenarnya khilafah itu dua orang, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, itu aja. Itu Khulafaur Rasyidun yang ideal dan itu harusnya jadi model. Jadi bukan dinasti Utsmani, Sultan-Sultan Utsmani yang diklaim sebagai khilafah, yang sultan-sultan itu kebanyakan despotik dan sering melakukan banyak sekali kekeliruan dalam sejarahnya seperti itu. Jadi oleh karena itu tidak bisa dijadikan model. Saya ke kawan-kawan Hizbut Tahrir sudah dari dulu menganjurkan kalau Anda mau membuat konsep khilafah yang benar, maka kemudian tujuannya itu adalah kepada Khulafaur Rasyidun. Dua orang itu, jadi bukan ke yang lain, ke Sultan Abdul Hamid II dan seterusnya itu. Baik, nah Mas Niko mengangkat tema mengenai khilafah ini seakan-akan ingin membangkitkan lagi paham yang sebenarnya sudah disepakati bahwa tidak boleh ada menegakkan kekhilafahan di Indonesia. Ini bagaimana? Kalau kita melihat secara utuh film tersebut, yang dia itu terbentang selama 57 menit atau 1 jam lah kita genapkan, maka di situ kita akan mendapati itu tidak ada sebuah agitasi atau propaganda, tapi di situ kita hanya menjelaskan sejarah, murni sejarah. Ya kita memang di situ menceritakan tentang sejarah khilafah Umayyah, khilafah Abbasiyah, khilafah Utsmaniyah yang masa-masa awal pada abad ke-16. Dan itu kita menceritakan apa adanya. Baik. Ya kita menceritakan apa adanya dan di situ disebutkan bahwa ya mereka punya hubungan dengan Nusantara dan sebagainya.